Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum, merangono sapa sira ing musyrikin, maksudnya wong kafir ya, kauman nakasing rusak janji ya. Yadzibhum, moko nyekso ingsun ing aladina utawa kaum nakas. Yadzibhum, moko nyekso ing kaum sapa Allah Gusti yaktulhum tegese mateni Allah ing kaum bi aidihim lan beberapa tangan sira wa yuhzihim nanginake Allah ing kaum wa yudillam tegese nginake Allah ing kaum bil asrikan den boyong wal qorilan den akso. Ini kan ayat ini setelah sebelumnya Allah menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan untuk berperang ya. Nah, sekarang ini ayat ini kaum muslimin, kaum mukminin, sahabat Rasulullah disuruh untuk berperang dengan kaum kafir. Kaum yang memerangi Rasulullah, kaum yang merusak perjanjian secara sepihak. Jadi perjanjian damai ternyata diingkari, ya itulah yang harus diperangi. Dengan diperangkan mempertahankan harga diri ya, tidak dilecehkan oleh kelompok yang lain, umat yang lain ya. Allah memberikan janji akan menolong, yaitu kalau kamu mau perang, orang mukmin mau berperang di zaman Rasulullah ya, akan membunuh orang yang menentang. Itu adib maksudnya ya dibunuh, dipateni ya. Seperti perang Badar itu kan juga pertolongan Allah ya, yang langsung ya, mendatangkan malaikat. Allah menolong ya dengan kekuatan orang mukmin, maksudnya yang berperang orang mukmin tapi yang membunuh malaikat gitu. Jadi gak langsung ujuk-ujuk mati semua, kecuali kalau memang sebelum zaman Rasulullah itu kan kena adab ya mati kabeh. Atau mungkin kalau seperti Nabi Musa, Raja Fir'aun kan tidak pakai perang, langsung tenggelam di laut semua gitu. Kalau model bencana gitu, alam gitu ya tanpa perang ya. Kalau di zaman Rasulullah ya secara istisol menghabiskan orang kafir, tidak ada ya perang Badar yang kelihatan, tapi ya tidak mati semua ya. Ya ada yang lolos, tidak tertawan dan tidak terbunuh. Wa yansurkum lan nolong Allah ing sira alaihim ing atase kaum. Wa yasfilan marasaken Allah sutura kaum atine kaum mukmin kang iman sapa kaum bima kang fulakan den lakoni amal bim kang hum utahe kaum iku Banu Huzah. Jadi Banu Huzah ini kan sekutu Rasulullah yang akhirnya kan iman ya. Jadi Allah memerintah orang mukmin untuk berperang supaya harga diri orang mukmin tidak dilecehkan, dan Allah berjanji akan membantu ya, membunuh tadi ya. Kalau orang mukmin kekurangan senjata, kekurangan tentara, datangkan malaikat kan gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin ya tidak hanya malaikat saja, pokoknya banyak cara ya.
Dan di sini hatinya orang mukmin, utamanya kalau di ayat ini Bani Khuza'ah diberikan kewarasan bahagia. Karena apa? Ya perangnya menang, ditolong oleh Allah kan bangga. Manusia kalau ditolong, utamanya ditolong dengan kebaikan kan suka, senang kan gitu ya. Supaya hatinya tidak mersuloh, tidak sedih, tapi hatinya senang. Walaupun mungkin dari sudut harta mungkin pas-pasan, orang kan bisa senang karena hatinya tidak tumpek. Wayud hib langilake Allah wa idza qulubing rupake properatine kaum mukminin karba tegese rupake hati ya. Ditolong perangan menang ini Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ya. Dan hatinya juga diberikan keluangan, kelonggaran, kebahagiaan. Wah itu bulan menerima tepas Allah alaman atas wang ya sao kangkar sapa wang. Wah itu bulan menerima tepas Allah alaman ya sao kangkar sapa Allah. Dirujukan Bali ilai kabi supaya kan. Wallahu Gusti Allah iku alimun ngontani hakimun temisah. Ini tidak ada hubungan dengan penjelasan sebelumnya walaupun rentetan satu ayat. Makanya mempelajari Al-Quran itu ya kalau apa ingin benar ya harus pakai tafsir ya. Ada yang tafsir kebenarannya tidak iya, tapi kalau mempelajari tanpa tafsir tambah salah kabeh. Apalagi kalau pakai hanya terjemah kan global. Kalau pakai tafsir kan dijelaskan ini asbabun nuzulnya apa. Ini harus artinya khusus seperti asbabun nuzul apa bisa diartikan secara umum ya gitu ya. Nah ini Allah menerima orang atau banyak orang ya sesuai dengan keinginan Allah kehendaknya. Di sini tanpa terpengaruh oleh perang, jadi tidak atas terus perangnya menang, perangnya kalah, menerima tidak. Ini tapi murni seperti di sini. Contohnya Abu Sufyan, gembongnya orang kafir. Kemudian Ikrimah itu kan orang tuanya digembong karena apa? Abu Jahal. Tapi anaknya mengikuti jejak Rasulullah, Suhel. Itu termasuk bagian orang-orang kafir tokohnya. Tapi ya setelah Fathu Mekah mereka masuk Islam. Ya, karena setelah Fathu Mekah kalau mempertahankan kekafirannya ya ya apa namanya bolone ya semakin sedikit mungkin ekonominya juga semakin kalah karena maka yang menguasai kan orang mukmin ya, orang kafir kan mengikuti aturan yang dibuat oleh orang mukmin ya. Makanya ada tokoh-tokoh yang ya berpaling dari kekafiran dalam arti bertobat masuk Islam. Itu sesuai kehendak Allah. Ya. Makanya di ayat ini wayatubu itu tidak diatapkan, tidak diikutkan yang depan. Kalau diantarkan waliyatub gitu kan, jazm. Kalau ini dibaca rafa. Allah alimun hakim ya Allah itu ya yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya kenapa? Kalau dari ilmu tauhid ya orang itu memang di zaman ajal sudah ditentukan akan dapat hidayah oleh Allah. Ada yang sampai meninggal dunia seperti Abu Lahab setelah turunnya surat Tabat itu kan sudah mengklaim Allah menentukan kalau Abu Lahab itu kafir. Ternyata ya kafir saya meninggal dunia ya, karena Allah tahu ya. Nah, kalau kemudian
Abu Lahab masuk Islam, lah cocok. Ya, ayatnya. Masa ayatnya di amandemen, nggak mungkin ya. Artinya jadi masalah ya. Gimana hamdalikan, mana hamdaingkan. Haten. Apa to nyono sapa sira. Antutraku yang tadeti kasen. Walama ya'lamillahu. Lan hari durung lahir maklum sapa Allah. Ilmu durun kan ilmu aladin awake jahadu kang teman-teman udah perang sapa mingkum sang sira. Apakah di sini Allah kan apakah kamu yakin tekad meyakini ya ditinggal dalam hati wis santai hanya iman saja tidak diberikan beban yang lain di sini tidak diperintah perang apa hanya iman saja cukup gitu kan gak direken bukan begitu keliru ya ada taklif ada pemberat yang lain yaitu diperintah untuk perang ya. Di sini walama yalamillahu ladzi ja'atu minkum. Nah, kalau dari ilmu, apakah Allah tidak tahu? Kok di sini Allah tidak tahu? Allah kan katanya tahu segala. Ya tahu. Dari ilmu tauhid Allah Maha mengetahui, tahu segala. Apa yang akan terjadi tahu, yang tidak terjadi juga tahu. Lah kok di sini Allah tidak tahu? Maksudnya begini ya, misalkan orang itu diperintah perang, ya tahu si A si B nanti akan ikut perang, akan tidak ikut perang, akan di perang itu berudel, jengkel, akan ikhlas. Ya di sini maksudnya misalkan di perang, ya pas orangnya datang di medan perang itu loh, ketok nyoto itu loh maksudnya itu ya itu namanya walama ya lamil laulati jatuh mingkum ya. Jadi ya mengetahui dalam hati wis orangnya sudah tapak, sudah mengerjakan. Walaupun sebelumnya Allah sudah tahu kalau orang itu akan mengerjakan. Tapi kalau orangnya belum mengerjakan, ya beda lagi. Itu dari sudut Allah mengetahui. Kalau ini ya Allah mengetahui, tapi memang benar-benar orang itu melakukan. Itu namanya ilmu duhur, ilmu yang sudah jelas, nampak ya. Kalau bagi manusia ya beda, manusia kan taunya sudah bekerja. Kalau belum bekerja, misalkan saya ngomong ya tahu ngomong, kalau saya belum ngomong kan tidak tahu akan ngomong apa tidak gitu ya. Mau diri sendiri juga tidak tahu. Saya ini nanti akan kemana, saya ini nanti akan apa, kan tidak tahu ya. Kalau Allah kan tahu semua. Nah, ilmu duhur itu nah, yang sudah realita dilaksanakan manusia itu diketahui Allah ya, walaupun belum dilaksanakan juga diketahui ya, tapi kan belum dilaksanakan ya. Diikhlasin kan tadi Allah tahu orang itu nanti benar-benar ikhlas atau tidak gitu kan ya, dengan diuji perang dia ngomel, dia ngerutu apa ikhlas. Perang dengan harta, perang dengan tenaga. Walam yatah kidulan orang ala sapala dina min dunia sang salan awaros. Wala rasul awal wal munin walijatan ing seliran. Kita nanti kesilan aulia wa aulian ka. Jadi yang mereka selain berperang sungguh-sungguh langsung ke medan perang diketik Allah ya. Dan mereka ya memang benar-benar menjadikan Allah, Rasulullah, orang sebagai kekasih, sebagai Allah zat yang dicintai, Rasul manusia yang sangat, dan orang mukmin yaitu manusia yang dicintai. Bukan yang lain, ya dalam hati cintanya itu, cintanya Allah melebihi yang lain gitu loh. Dalam arti di dunia kita menganggap Allah sebagai Tuhan, sampai meninggal juga menganggap Allah sebagai Tuhan. Kalau harta benda ya cinta, tapi ya kan satu saat habis, satu saat rusak kan gitu ya.
Tapi kadang-kadang namanya manusia diisi oleh nafsu. Kadang-kadang mencintai harta melebihi mencintai Allah. Buktinya apa? Kehilangan sholat dengan kehilangan uang, sedih kehilangan uang. Itu kan membuktikan cinta harta lebih, cinta jabatan. Dipecat lebih sedih daripada ketinggalan sholat. Tapi ya lagi-lagi manusia itu kan juga derajat keimanan berbeda. Bukan hanya dilihat dari pandainya memahami agama. Kalau pandai itu kan dasarnya belajar dan akal pikiran. Nah, kalau menjalankan dengan belajar, akal pikiran dan hati, action kan gitu. Kalau orang walaupun ngerti tapi banyak nabrak aturan, berarti hatinya kan tidak fokus kepada Allah, fokusnya kepada dunia, kepada hal yang musyahadah, hal yang ya yang dilihat sekarang ini dianggap sangat membahagiakan. Padahal kalau diteliti yang sebenarnya ya bisa membahagiakan, bahkan bisa mencelakakan kan gitu. Al-mana mana iku walam yudhar ora dan pertelake walau walam yadhir ora pertelo sapa musun wong ora ikhlas waum utawa iku al-maut kang den sifati duga kan disebut min gansat saliyane. Jadi ini dan cobaan itu misalkan perang langsung ke medan perang itu kan diketahui wong iku ikhlas apa tidak. Tapi walaupun ya sebelumnya Allah tahu orang itu akan ikhlas apa tidak. Tapi kalau dari sudut orangnya itu kan ada namanya hati itu kan labil ya, berubah-ubah. Mungkin asalnya tidak ikhlas, suatu saat jadi ikhlas. Asalnya sebelumnya niat ikhlas, ternyata itu ada hal yang tidak ikhlas. Karena namanya hati ya, itu ya juga diketahui oleh Allah. Pas berlaga di medan perang, wong iki ikhlas apa enggak? Tulus apa enggak hatinya ya? Dalam membela agama Islam dengan perang. Karena perang itu kan hubungannya selain nyawa. Kalau habis nyawa mati. Atau mungkin sakit. Yang sakit itu ada yang sakit permanen. Kakinya patah. Karena beda ya dulu dengan sekarang ya. Kalau zaman Nabi, zaman perang itu kan langsung berlawanan. Zaman tradisional perang itu kan beradab. Kalau sekarang perang pakai roda ditembakkan, orang yang menembakkan diam di tempatnya. Wow, ribuan kilometer jatuhnya, beda lagi ya peperangannya. Bahkan mungkin di sini bisa tertawa. Nah, kalau pas zaman dulu tradisional ya tidak bisa, ya serius ya namanya. Ya seperti orang permainan tinju itu kan nggak mungkin sampai joget-joget ya. Ya pasti konsentrasi terus selama dalam ring tinju kan gitu. Kalau tidak konsentrasi ya kena pukul delosor. Wallahu ta'ala khabirun waspada bima ya ta'maluna kang ngamal sapa sira. Jadi Allah itu mengetahui ya segala sesuatu yang dilakukan manusia. Bahkan tadi ya sebelum dilakukan juga tahu. Makanya ya tidak bisa manusia itu menghindar dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa ya? Kita ini kan ya saya katakan manusia dibekali nafsu. Nah, nafsu itu bisa mendorong kejelekan dan bisa mendorong kebaikan. Makanya ada orang baik semangat ya karena nafsu mendorong. Ada orang yang jelek terus. Ada orang yang
pelintat-pelintut, baik dijalankan, jelek juga dijalankan. Kalau jelek terus kan mungkin rentan kafir, ya kalau tidak mengakui Allah. Kalau baik terus kan Islam, imannya kokoh. Kalau yang pelintat-pelintut ini kan rentan ya munafik. Karena apa? Ya kewajiban rutin dijalankan, tapi larangan sudah diketahui tidak boleh dilakukan. Nah itu kalau hatinya yakin itu halal kan musyrik. Kalau mengatakan haram tapi masih diteruskan terus, nah doanya kan tidak begitu bermakna. Karena apa? Mari doa melanggar, tobat melanggar kan gitu ya. Tapi di sini penjelasan saya barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu bila robah wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.